wabarakatuh. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Grace Maribel Simon dari kelas 84 dan saya sebagai MC. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Motohari dari kelas 83, saya sebagai MC. Dan kami dari podcast SMP Nasional KPS TV. Kali ini kita mengundang para narasumber nih dari studi edukasi kelas 9 dan student exchange kelas 8. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita perkenalan dulu nih sama narasumber di sebelah saya. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Nareswari Arifin dari kelas 83. Saya perwakilan dari SMP Lab School Kebayoran. Perkenalkan nama saya Alika Putri Handayani Abimanyu dari kelas 82 sebagai perwakilan siswa yang pergi ke Sekolah Budi Mulia 2. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gloria Aimera Sidamrat Maja dari kelas 91. Perkenalkan nama aku Atasani Arafi Budi Wijaya dari kelas 92. Nah, ini kan narasumbernya udah kita kenalin nih. Sekarang kita mulai sesi tanya jawab dari studi edukasi kelas 9. Dari program kemarin, apa destinasi favorit kakak selama studi tour ini? Dari mulai Kak Ori. Destinasi favorit aku sih waktu ke Museum Geologi ya, karena aku belum pernah ke Museum Geologi dan banyak banget yang bisa dipelajarin di situ. Kalau aku sih ke Dufan ya, karena di sana banyak wahana-wahana yang seru dan menarik. Baik. Nah, kemudian kita lanjut nih nanya-nanya ke teman-teman narasumber Studex. Jadi, kan nanti kalian bakalan tinggal nih di house fam dengan house fam. Jadi kalian udah nggak nyiapin mental dan fisik untuk nanti Studex? Kalau secara mental, aku pribadi udah nyiapin kayak mulai bangun pagi sendiri, disiplin mandiri gitu ya. Kayak kalau habis makan, cuci piring sendiri, rapiin tempat tidur sendiri. Terus kalau dalam segi fisik, aku udah nyiapin kesehatan, maksudnya kayak jaga kesehatan gitu. Mungkin itu aja. Kalau mental ya, sudah kemandirian dan kedisiplinan. Kayak misalnya bangun tidur, itu langsung merapikan kasurnya sendiri atau mencuci piring sendiri. Ya gitulah. Dan kalau kesehatan, paling ngejaga kesehatan fisik, baik yang di sini atau sudah pergi nanti. Oke, jadi ini dua-duanya udah siap ya buat nanti tinggal di house fam? Sudah. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan studi edukasi. Apa pengalaman baru yang kakak dapatkan di tempat-tempat yang dikunjungi dari Kak Ori? Pengalaman baru buat aku sih mengunjungi kampus-kampus ya. Dan seperti yang aku bilang tadi ke Museum Geologi. Karena aku belum pernah ke Museum Geologi, jadi banyak banget hal menarik selama studi edukasi ini. Kalau pengalaman baru aku itu pertama kali melihat kadaver yang ada di kampus UAD. Ya segitu aja sih. Oke, kemudian teman-teman Studex nih, kenapa kalian tertarik dengan program Studex? Padahal kan ada banyak nih program-program di sekolah SMP KPS, tapi kenapa kalian pilih buat ikut program Studex ini? Dari teman Alika dulu deh. Kalau saya sih tertarik awalnya tuh karena untuk menambah portfolio saya. Tapi biar kayak ya meyakinkan diri saya untuk ikut Studex ya. Jadi supaya ada pengalamannya gitu ya nanti? Iya, ada pengalaman. Terus pas saya baca ceritanya, kayaknya sih menarik Studex itu. Kemudian Anin? Kalau menurut aku pribadi ya, aku mau nambah pengalaman juga. Terus mau menambah relasi pertemanan. Kayak biar aku bisa dapat gambaran kalau misalkan pertemanan di luar sana tuh kayak gimana sih. Terus gambaran cara sekolah lain, pembelajarannya gimana. Kayak gitu-gitu deh. Berarti mau explore gitu ya supaya nggak pertemanannya di luar di lingkungan KPS aja gitu. Iya. Oke, bagus. Kembali lagi ke pertanyaan studi edukasi. Bagaimana kesanmu tentang perbedaan suasana di Jakarta, Bandung, dan Jogja dari Kak Ori? Menurut aku perbedaan yang paling signifikan tuh di cuacanya ya. Karena dari ketiga kota tersebut cuacanya berbeda-beda. Dari Jakarta yang kayak adem, ada panasnya juga, tapi kalau di Bandung walaupun suasananya terik tapi anginnya tetap adem. Kalau di Jogja sih kita dapat banyak banget cuaca ya, dari panas banget sampai hujan deras gitu.
Kalau aku sama dengan kesannya Kaori ya, karena seperti di Jakarta itu panas dan juga macet. Untuk di Bandung dia walaupun panas tapi udaranya emang sejuk. Kalau di Jogja mungkin saya berbeda karena menurut saya ya di sana itu nggak terlalu panas tapi ya bisa kerasa lah panasnya di sana. Oh, jadi kakak selama di Jakarta ada nggak kena pengalaman macet di sana? Kan di Jakarta tuh terkenal dengan macetnya ya, banyak orang gitu. Dapat pas kita mau menuju ke Universitas Indonesia UI. Di situ kita ngestak di tengah jalan. Ya beberapa jam, setengah jam bisa dapat lah segitu. Oh, lama banget ya. Oke, kemudian lanjut lagi ke Studex. Dengan kalian joinnya dengan program ini, kalian berharap apa, dapat apa setelah kembali ke Balikpapan? Setelah kembali ke Balikpapan, saya berharap bisa menjadi lebih percaya diri. Kayak misalnya lebih berani untuk memberitahu opini saya atau ya ngomong di depan umum aja gitu. Karena di sana juga kayak kita harus banyak beropini juga ya, dan harus kenalan sama orang juga gak sih? Iya, soalnya tempatnya asing. Iya, jadi kayak harus menyesuaikan diri gitu. Selain itu sih paling lebih disiplin sama mandiri. Kalau Anin gimana? Kalau aku pastinya biar bisa lebih mandiri, lebih disiplin juga. Terus mungkin bisa lebih open minded juga. Lanjut lagi ke pertanyaan studi edukasi kelas 9. Apa pelajaran atau wawasan yang kakak peroleh dari kegiatan studi tour ini? Sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita peroleh dari jaga barang-barang kita sama kemandirian kita sih, itu paling jadi pelajaran. Kalau aku sama ya kayak Ori, karena kita nggak tahu ya, siapa tahu tiba-tiba kita bisa dibegal atau apa, jadi kita harus tetap menjaga barang-barang dan tetap care lah dengan teman-teman yang sekitar kita. Oh iya, di sana kan kita banyak nih sama teman-teman kita kelas 9 nanti. Jadi kakak punya nggak pengalaman yang menyenangkan selama di sana, yang paling seru gitu di sana? Pengalamanku makan bareng di kamar sih, dan juga nginep bertujuh. Kalau boleh tahu kakak makan apa nih di kamar bareng-bareng? Kita makan KFC dengan bucket 2 box. Oh baik juga ya, jadi kayak sharing gitu ya rame-rame. Dan kalau Eri gimana? Oh ya. Menurut aku semua acara seru banget, jadi kayak gak ada yang bisa dibilang paling seru yang mana, karena semuanya seru-seru banget. Dan apa alasan kakak sehingga tertarik untuk mengikuti program studi tour ini, Kata? Alasannya untuk lebih mandiri dan juga ini pengalaman bersama teman-teman ya. Dan ini juga kan ini sekali seumur hidup, jadi nggak boleh disia-siain karena juga kita bakal lulus ya. Bener banget sih kata Ata ini, karena ini pengalaman sekali seumur hidup, jadi kayak banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dari sini. Dan selama mengikuti study tour, kakak punya nggak kesulitan gitu selama mengikuti study tour ini? Pasti ada banget kesulitannya, tapi menurut aku kesulitan yang paling kerasa sih waktu persiapannya ya, karena persiapannya itu banyak banget. Tapi kalau misalnya waktu study tour, kesulitannya waktu packing pindah-pindah ini sih, hotel. Ya. Kalau kesulitanku itu baju, karena kita kan pindah-pindah hotel tuh, jadi kita kurang lah sempat untuk laundry baju. Kadang-kadang kita tiba-tiba hujan, bajunya basah, dan nggak ada waktu untuk menglaundrynya, jadi itu kesulitan saya. Nah, cara kakak mengatasi kesulitannya gimana nih? Dari Kak Ata dulu. Kalau untuk aku, cara mengatasinya yaitu misalnya baju-baju kotor ini dipisahkan dengan baju-baju yang bersih agar tidak tercemari lah, terkotori dengan yang baju-baju bersihnya. Kalau Ri gimana?
Kok aku lebih bener aja sih naruh barang-barang saat di hotel biar kayak nggak kececer kemana-mana gitu. Itu aja sih. Boleh nggak kakak sharing menurut kakak kampus yang paling menarik dan apa alasannya dari kakak? Kalau aku kampus yang menarik itu di kampus UAD karena di sana banyak hal-hal menarik seperti kita melihat kadaver dan juga banyak alat-alat medis yang belum kita tahu jadi tahu. Kalau aku sih kampus yang paling menarik tuh pas ke ITB ya, karena di sana kita benar-benar dikasih tahu ITB tuh kayak mana. Nah waktu itu juga aku ngobrol sama dosennya kan, jadi aku banyak tahu lah tentang fakultas geologi tuh kayak mana gitu. Jadi kakak tertarik gitu sama kampus ITB? Iya lumayan. Tertarik. Oke. Jadi kan setelah mengikuti studi edukasi, kakak punya nggak tips-tips atau pesan untuk adik kelas supaya saat mengikuti program ini lagi, adik kelas lebih siap gitu? Tipsnya sih jaga barang aja ya, dan jangan macam-macam di kota orang juga. Karena bisa aja kita teledor gitu taruh HP di mana tiba-tiba ketinggalan gitu. Kalau Ata? Aku sama kayak Ori, yaitu tetap jaga barang-barang dan selalu peduli sama teman-temannya. Berarti kita harus jaga sikap juga ya di luar kota. Oke. Dan apa perasaan kakak setelah kembali dari studi tour? Apakah kakak merasa ada yang berubah dalam diri kakak dari Kak Ata? Kalau aku ada sih, itu menjadi mandiri dan berani keluar sendiri. Karena di study tour ini aku kebanyakan sendirian, seperti untuk beli makan, keluar untuk mencari barang. Itu saya sendiri jadi lebih berani lah untuk keluar. Kalau aku pastinya senang habis study tour ini, tapi juga setelah itu sedih karena tahu kalau misalnya study tour udah selesai pasti kita bakal sebentar lagi lulus gitu kan, sedih juga. Berarti kayak nanti pasti bakalan kangen sih sama Iya, study tour kangen ini. banget masa-masa study tour itu pasti dikangenin. Berarti banget. kayak kita harus ikut program ini juga karena pasti bakalan nambah memori buat nanti pas saat lulus gitu ya, biar supaya lebih deket juga sama Iya, teman-teman. benar-benar. Oke. Oh ya teman-teman, kebetulan kelas 7 juga akan ada program juga nih. Oh iya. Pare Homestay namanya. Jadi Pare Homestay ini akan ada pada tanggal tanggal Februari 19 sampai tanggal 1. Jadi 2 minggu nih guys. Jadi Pare Stay ini seru banget kan, Mi? Seru banget. Soalnya saya juga kemarin sama Ilmi itu ikut Pare Stay juga. Nah Kak Ori sama Kak Ata juga ikut ya? Iya. Ikut. Nah itu seru banget sih, kayak 2 minggu kita bisa sama teman-teman kita. Terus kayak kita juga yang awalnya nggak deket sama teman kita jadi kayak lebih tambah deket dan lebih banyak gitu circle-nya. Karena dibuat kelompok bukan ya Grace ya? Iya, jadi kita kayak nggak bisa milih-milih teman, jadi kita harus berbaur dengan semuanya. Kalau Kak Ori, pengalaman yang paling seru selama di Pare ada nggak? Ada, waktu ke Jatim Park karena di sana seru banget kan, main-main sama teman-teman juga. Kalau aku sama sih, ke Jatim Park juga karena itu tempat paling seru lah pokoknya. Dan juga kita kan bareng nih sama teman, jadi lebih seru lagi. Oh iya, Anin sama Alika juga ikut ya Pare? Iya, Oh, pengalaman favorit kalian apa selama di sana? Sama sih di Jatim Park juga, soalnya kan kayak ketemu banyak orang kan. Terus kayak bareng teman-teman juga. Iya, wahananya juga seru-seru Iya. banget. Kalau Alika gimana? Pengalaman yang paling seru apa? ya paling sama kayak yang lain ke Jatim Park. Tapi kalau yang selain itu paling waktu itu sempat ada kayak badai gitu. Oh, iya, Jadi semua iya, terpaksa di dalam. Iya benar. Jadi akhirnya ya menghibur diri gitu bareng yang lain. Sampai waktu itu pohon di depan kamar saya sampai jatuh, iya, kayak sampai tumbang. Padahal itu gede banget pohonnya. Terus kayak kalian deket juga nggak sama kayak teacher di sana juga baik-baik kan? Kayak mereka friendly juga. Kayaknya udah mau habis deh ini Grace. Apa kita tutup aja ya? Oh iya, udah selesai juga nih. Kita juga udah lebih tahu tentang program-program yang ada di SMP KPS. Terima kasih buat kakak-kakak kelas 9 dan
kakak-kakak kelas 8. Terima kasih semuanya. Salam. Bye-bye.